Cara mendaftar menggunakan HP. Pertama, silahkan buka aplikasi Google, kemudian klik alamat pintar.mifulbengka.net. Kemudian pendaftar akan sampai di laman Pintarmu Online, di mana website ini berisi tentang beberapa persyaratan pendaftaran santri baru yang harus disiapkan. Untuk alur pendaftaran santri baru juga telah tertera dalam website Pintarmu Online ini. Berikut alur pendaftaran online, dimulai dari pendaftaran akun, kemudian login. Pada laman ini juga terdapat beberapa informasi tentang Pintar. Oke, kita lanjut untuk pembuatan akun, daftar sekarang, lalu pilih jenis pendaftaran, siswa baru atau siswa pindahan. Kemudian masukkan NISN. Dan bagi siswa tingkat RA, silahkan masukkan 10 angka terakhir dari NIK. Kemudian lengkapi nama lengkap sesuai dengan ijazah. Dan masukkan nomor aktif jika ada nomor WA aktif. Lalu silahkan isilah tempat lahir sesuai ijazah atau KK. Kemudian tanggal lahir dimulai dari tahun, bulan, dan juga tanggal. Kemudian isilah asal sekolah sebelumnya. Untuk pendaftar tingkat RA diisi belum sekolah. Lalu isilah password dengan angka yang mudah diingat. Ketik kembali tulisan yang ada di layar, lalu klik masuk sampai muncul notifikasi pendaftaran sukses. Lalu akan masuk di konfirmasi, kemudian klik login berhasil. Maka pendaftar akan sampai di halaman dashboard. Kemudian, pendaftar diharuskan untuk mengupload foto diri dengan ketentuan ukuran 3x4 yang berlatarkan polos. Lalu pilihlah satu file, kemudian klik tombol save change sampai muncul notifikasi sukses. Kemudian klik tombol lengkapi data dan isilah seluruh data diri. Pertama, pilih program atau kelas. Jika tidak ingin mondok, silahkan pilih program reguler, dan jika ingin mondok, maka pilihlah boarding atau asrama, dan jika ingin mengikuti program khusus pesantren, silahkan pilih program khusus. Kemudian pilihlah data kewarganegaraan, lalu isilah lembaga pendidikan yang dituju oleh pendaftar. Selanjutnya isilah NIK sesuai dengan KK, dan pilihlah jenis kelamin pendaftar. Lalu isilah NPSN asal sekolah. Jika tidak mengetahui NPSN asal sekolah, di bawah kolom telah tertera klik di sini. Lalu silahkan pilih daerah sekolah asal. Selanjutnya, silahkan isi kembali data anak keberapa, jumlah saudara, pilihlah agama pendaftar, lalu cita-cita, kemudian nomor HP aktif dan email aktif pendaftar. Juga pilihlah hobi pendaftar dan status tempat tinggal pendaftar. Kemudian isilah data sesuai KK, dimulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, nama desa, kemudian nama jalan atau dusun, lalu titik koordinat rumah, jika tidak tahu boleh tidak diisi, lalu kode pos, selanjutnya alat transportasi yang digunakan oleh pendaftar, kemudian jarak tempuh pendaftar dari rumah ke sekolah, lalu waktu yang dilalui oleh pendaftar, dan sumber biaya sekolah pendaftar. Lalu isilah data kebutuhan khusus atau disabilitas jika dimiliki oleh pendaftar. Kemudian centanglah data prasekolah dan imunisasi yang telah didapat oleh pendaftar. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah tulisan merah di bawah kolom. Jika data tersebut tidak dimiliki, maka boleh tidak diisi.
Kemudian silahkan isi nomor kakak, lalu nama kepala keluarga, kemudian klik simpan sampai muncul notifikasi sukses. Selanjutnya, jika data sudah lengkap, silahkan pendaftar bisa klik data ayah. Kemudian isilah sesuai dengan kakak, dimulai dari nama, kemudian status ayah, lalu pilihlah kewarganegaraan dan isilah NIK sesuai dengan kakak. Lalu isilah tempat lahir, tanggal lahir dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian pilihlah data pendidikan ayah, pekerjaan ayah, penghasilan selama 1 bulan, dan isilah nomor HP yang aktif atau jika ada nomor WA aktif. Lalu pilihlah domisili ayah dan status tempat tinggal ayah. Kemudian silahkan lengkapi data provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nama jalan atau dusun, lalu kode pos. Setelah selesai, silakan klik simpan. Setelah klik simpan, maka akan muncul notifikasi sukses. Kemudian silahkan pendaftar mengklik data ibu, lalu isilah sesuai kakak. Di sini kami mencontohkan status ibu sudah meninggal, maka pendaftar cukup mengisi data diri ibu. Untuk data domisili ibu tidak perlu diisi. Jika sudah selesai, silahkan klik simpan sampai muncul notifikasi sukses. Teliti kembali data yang sudah diisi oleh pendaftar. Jika sudah lengkap, maka pendaftar bisa melanjutkan untuk mengisi data wali. Pada pengisian data wali ini, pendaftar cukup memilih status wali. Kemudian silahkan klik simpan sampai muncul notifikasi terima kasih. Notifikasi tersebut menandakan bahwa pengisian data telah selesai. Langkah selanjutnya ialah penguploadan berkas. Maka pendaftar wajib menyiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan, dimulai dari ijazah atau surat keterangan lulus, KK, akte, dan beberapa berkas lain. Untuk pendaftar tingkat RA, boleh tidak mengupload berkas ijazah. Bagi pendaftar yang ingin mengajukan program orang tua asuh, jika termasuk siswa yang yatim, piatu, ataupun yatim piatu, silakan mengupload berkas surat kematian. Dan jika termasuk pendaftar yang kurang mampu sekali, bisa mengupload berkas surat keterangan tidak mampu dari desa. Jika penguploadan berkas telah lengkap dan selesai, maka klik tombol Save Change sampai muncul notifikasi berhasil. Jika penguploadan berkas berhasil, maka tombol yang berwarna kuning akan berubah menjadi warna hijau, sekaligus menandakan pendaftaran santri baru telah selesai. Selanjutnya, pendaftar tinggal menunggu informasi lebih lanjut. Jangan lupa sering-seringlah cek website Miftahul Ulum, dan silahkan pendaftar bisa logout dari website ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat.